warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Ciples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, sebelum menonton video ini, yang baru nonton ya teman-teman, jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak, share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, terima kasih. Oke, di hadapan saya ini saya akan membahas tentang motor Repo Absolute ya teman-teman. Jadi Repo Absolute ini yang di hadapan saya ini itu kerusakannya, yang pertama, langsamnya tidak mau ya teman-teman, atau langsannya itu langsung mati saja ya teman-teman, untuk kendala yang pertama. Yang kedua itu saat baru jalan itu ngegaspol itu langsung ngempos ya teman-teman, untuk tenaganya dalam separuh gas. Tapi kalau untuk separuh gas ke atas itu tenaganya kembali seperti biasa. Itu untuk ya gejala yang kedua. Untuk gejala yang ketiga itu minyaknya boros ya teman-teman. Untuk gejala yang keempat itu pada saat dihidupkan pagi susah hidupnya ya teman-teman. Setelah itu kalau dihidupkan itu harus diberi gas hampir separuh baru dia mau hidup. Oke. Untuk motor kerusakan seperti ini itu sama dengan motor bebek-bebek lain ya teman-teman. Itu nggak jauh beda, dia kerusakannya hampir sama seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham itu dengan kerusakannya. Di sini saya akan coba untuk menghidupkannya dulu. Oke, ini di saat dihidupkan harus dikasih gas hampir separuh seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita hidupkan, otomatis untuk langsamnya sudah pas ukurannya ya teman-teman, tapi dia tidak mau hidup. Nah, ini untuk kerusakannya saya akan coba dulu. Oke, saya tidak gas. Ini dalam posisi keadaan langsam ya teman-teman, tapi dia langsamnya tidak mau. Oke, saya gas. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, itu di saat jalan baru jalan, setelah itu kita gas kencang atau gaspol, itu langsung ngempos ya teman-teman. Jadi suaranya itu lari ke saring hawa untuk bunyi saat digas. Oke, saya hidupkan lagi. Oke. Oke, nah dia langsung mati ya teman-teman, tidak mau hidup langsamnya. Tapi kalau ditinggikan setelan langsamnya yang ada di karburator ini, dia mau langsam ya teman-teman. Tapi di saat dia panas itu langsamnya langsung tinggi setinggi-tingginya. Oke. Oke, untuk gejala seperti ini tenaga otomatis akan lebih berkurang. Karena kenapa? Yang pertama itu ngempos saat digas awal sampai separuh gas ya teman-teman, itu ngempos. Yang kedua minyaknya boros. Yang ketiga itu langsamnya tidak mau ya teman-teman, dan susah hidup. Oke, di sini saya akan cek dulu pada bagian kompresi terlebih dahulu. Jadi untuk mengecek kompresi ini buat teman-teman pemula, kalau belum paham, biasanya kalau sudah paham, untuk teman-teman semua mengecek kompresi itu bisa teman-teman mengeceknya melalui cara menslah atau mengengkolnya. Oke, di sini saya akan cek dulu cara menslah dan mengengkolnya. Sini untuk menslah atau mengengkolnya tidak perlu menggunakan kaki. Saya akan langsung saja mencoba menggunakan tangan. Oke.
Oke, setelah saya coba menggunakan tangan itu tidak ada nyangkut sedikit pun. Nah, biasanya kalau kompresinya itu normal, itu kita pas ngengkol menggunakan tangan atau menselanya, itu akan terasa susah ya teman-teman untuk mengengkolnya menggunakan tangan. Oke, untuk cara yang kedua mengecek kompresinya, untuk teman-teman pemula, buka dulu pada bagian businya. Nah, oke teman-teman, saya potong dulu untuk cara pengecekan kompresinya buat pemula. Jadi di sini saya bilang tadi itu minyaknya boros ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari segi pembakarnya melalui busi yang di hadapan saya ini. Nah, jadi ini businya ya teman-teman. Itu sudah sangat hitam sekali untuk pada bagian businya. Memang ini motor sebelumnya kata si pemiliknya itu akhir-akhir ini boros minyak, susah hidup, tenaganya ngempos apabila di gaspol. Setelah itu langsamnya tidak mau ya teman-teman. Kalau dikasih langsamnya ditinggiin langsamnya, pas saat panas motor ini langsamnya langsung tinggi sendiri. Oke. Nah, balik lagi untuk pembahasan tadi. Buat pemula kalau tidak paham untuk mengecek pada kompresinya ini melalui selah engkol, langsung saja untuk membuka businya. Untuk pemula nih ya teman-teman, untuk cara mengecek kompresinya kalau tidak paham, dengan menganalisa, mengecek kompresinya menggunakan selah engkol. Saat businya terbuka, teman-teman cukup tutup pada lubang busi ini menggunakan jari tangan. Setelah itu selah engkol. Oke, saya akan cek saja untuk kompresinya ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pemula cara mengecek kompresinya kalau tidak paham menganalisa, mengecek kompresinya menggunakan selah engkol. Nah, di sini untuk kompresinya teman-teman sudah lihat tadi itu hilang ya teman-teman. Jadi kendala motor ini kalau saat kompresinya sudah hilang, itu banyak sekali menyebabkan motor ini kerusakannya bermacam-macam. Oke, seperti yang saya bilang tadi itu kerusakannya. Karena di sini sudah ketahuan kompresinya sudah hilang. Di sini saya sarankan dulu untuk teman-teman semua, kalau seandainya kompresinya hilang seperti ini, teman-teman cek dulu pada bagian setelan klep, apa mungkin klepnya terlalu rapat, setelahnya bisa jadi untuk kompresinya hilang seperti ini. Karena di sini klepnya tidak jadi masalah, sudah saya cek kemarin, itu saya sudah memvonis kerusakannya ada pada dieselnya atau headnya. Itu posisinya di payung klepnya yang sudah bocor. Saya tidak tahu klepnya yang mana bocor, atau in atau X, itu saya tidak tahu. Di sini saya akan buka saja pada bagian headnya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pada bagian headnya sudah saya buka. Di sini setelah terbuka seperti ini ya teman-teman, seperti biasanya saya terus bilang sama teman-teman semua, pada saat pengecekan kompresinya atau pengecekan bocor tidak bocornya pada bagian headnya ini, pada bagian klepnya,
Itu teman-teman posisikan dulu pada bagian noken S nya ini ya teman-teman, diposisikan pada klep bebas ya teman-teman. Jadi kalau pada klep bebas untuk repo absolut ini, tanda pada bagian tonjolan ini berada di atas seperti ini. Oke, setelah seperti ini itu teman-teman bisa lakukan pengecekan pada bagian payung klipnya ini, apa memang betul bocor yang membuat kompresinya hilang atau tidak. Oke, saya akan cek langsung pada bagian klep in terlebih dahulu. Oke, saya akan perdekat pada teman-teman semua biar nantinya kelihatan ya teman-teman. Oke, untuk pada bagian klep nya sepertinya tidak bocor ya teman-teman, tapi bocor-bocor sedikit. Ini teman-teman bisa lihat itu hanya bocor sedikit. Oke, setelah itu saya cek lagi pada bagian klep X nya ya teman-teman. Jadi ini klep X nya, cek dulu. Nah teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman lihat sendiri, itu pada bagian klep X nya bocor ya teman-teman. Oke, berarti untuk penyebab kerusakannya tadi itu sudah ketahuan ya teman-teman, pada bagian klep X nya itu bocor. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk membersihkan pada bagian headnya. Jadi seperti itu untuk gejala kerusakan kalau seandainya kompresinya hilang untuk motor bebek yang manual ya teman-teman, bukan matic. Ya, di sini saya akan bersihkan dulu dan membuka komponen pada bagian headnya. Oke teman-teman, di sini untuk membuka pada bagian pinnya itu susah ya teman-teman. Karena kenapa? Karena bagian untuk bautnya ini ditaruh di bagian di dalam. Nah, oke teman-teman bisa lihat. Inilah akibatnya kalau seandainya kebalik pemasangan ininya. Harusnya yang ada bautnya ini ditaruh arah keluar seperti ini. Oke, ini ditaruh seperti ini. Nah, maka fatal akibatnya membukanya agak susah sedikit ya teman-teman. Oke, saya coba gunakan ini. Oke, nah ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat, seharusnya pin ini yang ada lubangnya ini adalah baut ya teman-teman. Ini drag baut untuk ukuran baut 8 ya teman-teman. Nah, dia seperti ini. Itu diposisikan di luar ya teman-teman, seperti ini. Ini malah diposisikan seperti ini. Nah, akibatnya untuk membuka itu sangat ribet ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa, ini hanya ujian saja. Oke, saya akan lanjut lagi untuk membuka semuanya.
Oke teman-teman, setelah bersih seperti ini, untuk pembersihnya terserah teman-teman mau di luarnya seperti apapun, itu terserah teman-temannya saja. Di sini bersih di bagian sininya sudah selesai. Setelah itu lanjut untuk membersihkan pada bagian lubang-lubang seperti ini. Dia sangat kotor sekali ya teman-teman. Oke, karena di sini saya intinya mengingatkan teman-teman semua, sebelum menyekir klep ini itu teman-teman harus bersihkan dulu pada bagian lubang-lubang supaya nantinya keraknya tidak jatuh ya teman-teman saat dipakai motor ini. Oke, di sini saya bersihkan dulu. Untuk membersihkannya saya menggunakan mata bor kawat seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pembersihan pada bagian headnya sudah selesai. Jadi seperti ini untuk membersihkannya, mulai dari lubang-lubangnya. Itu saya pikir ini sudah cukup ya teman-teman untuk bersihnya. Ini untuk pembersihannya hanya seperti ini ya teman-teman. Yang penting pada bagian lubang dan letak pada cincin payung klepnya ini sudah bersih. Itu diutamakan sekali ya teman-teman untuk kebersihannya. Setelah itu untuk payung klepnya juga sudah saya bersihkan. Untuk penyekiran klepnya ya teman-teman, di sini saya persingkat saja durasinya karena video saya yang sebelumnya sudah ada tata cara penyekiran klep untuk motor. Oke teman-teman, sini saya akan skip dulu untuk payung klepnya, nanti saya akan rakit lagi komponennya ya teman-teman. Ini untuk penyekiran klepnya sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, itu untuk penyekiran klepnya saya persingkat untuk durasinya ya teman-teman, supaya nantinya teman-teman tidak bosan menonton video saya. Jadi untuk penyekiran klep ini sudah ada di video saya yang sebelumnya. Nah, makanya di sini saya percepat saja untuk durasi. Oke, di sini saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua. Setelah penyekiran klepnya selesai, jangan lupa untuk ujung-ujung pada bagian payung klep ini, kalau seandainya dia sudah lecet, segera teman-teman atasi dengan mengamplas ujungnya ini supaya nantinya dia datar ya teman-teman. Setelah itu karena ini
pelatuknya sudah pakai lahar. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan juga untuk baut setelan klepnya ini, apakah dia masih aman. Kalau dia tidak aman berarti dia sudah lecet. Nah, otomatis teman-teman harus atasi dengan cara mengamplas supaya nantinya dia datar ya teman-teman. Oke. Di sini untuk pelatuknya hati-hati juga ya teman-teman, karena di sini untuk pelatuk in dan X-nya sudah ada tandanya. Kalau E berarti di X ya teman-teman, kalau I berarti di in. Jadi jangan sampai ketukar nantinya untuk pemasangannya. Nah, penyekirannya sudah selesai, saya akan rakit lagi untuk kitnya ini, dan juga seal clamp-nya harus diganti dengan yang baru juga. Untuk seal clamp-nya saya memakai punya Suzuki ya teman-teman. Seperti biasa saya lebih senang memakai punya Suzuki yang asli karena ketahanannya lebih terjamin. Ya, ini. Untuk perakitan pada headnya sudah selesai. Jadi setelah semuanya aman, saya akan lanjut lagi untuk memasangnya pada mesinnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan bersihkan pada bagian ujung pistonnya dulu, karena disitu pasti menempel kerak seperti ini. Oke. Tapi kotorannya tidak terlalu kotor ya teman-teman. Jadi kotorannya ini harus dibersihkan dulu, baru teman-teman lakukan perakitan supaya nantinya klep yang sudah kita skir itu dia tidak gampang bocor. Karena kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan ini, keraknya ini akan nempel ke klep yang sudah kita skir. Akibatnya klep akan cepat bocor ya teman-teman untuk kompresinya nantinya.
Oke teman-teman, di sini untuk pemasangan pada mesin atau headnya sudah selesai, dan juga head knalpotnya juga sudah selesai. Di sini businya sengaja belum saya pasang. Saya akan cek kompresinya, apakah kompresinya sudah normal kembali. Setelah saya cek untuk kompresinya, itu kompresinya sudah kembali normal. Jadi permasalahannya hanya pada klepnya yang bocor tadi ya teman-teman. Oke, saya akan pasang lagi untuk businya. Oke, untuk businya sudah saya pasang. Di sini videonya tidak saya skip ya teman-teman. Saya akan coba langsung hidupkan apakah setelan pada karburatornya sudah pas pada langsamnya atau tidak, karena sebelumnya itu langsamnya tidak mau ya teman-teman. Oke, saya coba untuk menghidupkan. Oke, untuk posisi pada kenormalan langsamnya sudah langsam ya teman-teman. Ini tidak saya sengaja tidak setel ya teman-teman untuk langsamnya, biar nantinya bisa kelihatan oleh teman-teman semua bahwasanya memang gejalanya disebabkan oleh kompresinya yang bocor. Jadi untuk kendala motor teman-teman semua, kalau seandainya seperti ini, itu penyebabnya terkadang-kadang di kompresinya yang sudah bocor. Jadi seperti itulah untuk kendala kerusakannya. Seperti yang saya bilang tadi, itu berada pada klepnya yang sudah bocor karena kompresinya hilang ya teman-teman. Sekarang untuk motornya sudah normal kembali ya teman-teman. Ini saya coba untuk gas lagi. Nah
Oke teman-teman, di sini untuk perbaikan pada repo absolute ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kendalanya hanya pada klepnya yang sudah bocor. Untuk tenaga dan kendala kerusakan seperti yang saya bilang tadi, itu akan pulih kembali dan tidak akan terjadi lagi seperti yang kerusakan saya bilang itu. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk tutorial saya yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman semua komen di bawah. Nanti saya akan jawab ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru nonton, subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah ya teman-teman. Share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.